Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ruspani Awalia Sahra. Saya adalah salah satu guru fikih di MIS Panggala, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video praktik mengajar saya yang saya lakukan pada tanggal 7 Mei 2025 di MIS Panggala kelas 5 dengan materi ajar ibadah umroh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut depan, gerak. Tegap, gerak. Mesti cepat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apakah kalian semua sudah siap belajar? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau semua memperhatikan dulu pakaiannya. Apakah sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, coba lihat lantainya. Jika ada sampah, silahkan diambil dan dibuang. Ya. Jika tidak ada, sekarang coba semua lihat bangkunya. Sudah rapi atau belum? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Ananda, Naila, silakan pimpin doa. Ain, Yana. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Agar pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Insyirah. Baca. Mudah-mudahan dengan hari ini kita membaca surah Al-Insyirah, segala kesulitan yang kita alami dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah anak-anak, ibu mau bertanya sebelum pembelajaran dimulai. Siapakah teman kalian hari ini yang tidak ke sekolah? Rifki. Rifki, kenapa Rifki tidak ke sekolah? Tidak tahu. Kita doakan semoga Rifki apapun kesulitan yang dia alami, semoga besok atau hari-hari lainnya sudah dapat ke sekolah. Amin. Semangat? Masih. Nah, sekarang ibu mau tes semangatnya semua. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Masya Allah, semuanya siap belajar hari ini agar menjadi anak yang paham dalam pelajaran kita pada hari ini. Untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air dan bangsa kita, anak-anakku semua, mari kita menyanyikan lagu nasional. Oleh karena itu silahkan berdiri dari bangkunya semua. Ayo, silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Sekarang ibu mau semuanya semangat. Semuanya masih semangat. Baiklah anak-anak, ibu mau bertanya, siapa di sini yang masih mengingat pelajarannya minggu lalu? Coba, Naila, apa pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul sekali. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang haji. Siapa yang tahu apa arti kata haji? Berkunjung, betul sekali, berkunjung. Haji itu rukun Islam yang keberapa? 5. Kelima. Apa hukum melaksanakan haji? Wajib. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang umrah. Umrah ini hampir sama dengan haji, yaitu ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah. Tetapi antara umrah dan haji memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan makna umrah dengan benar. Jadi sebentar ibu berharap dengan kalian melihat video di atas, anak-anakku semua dapat menjelaskan apa makna umrah itu, apa
wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Restani Awalia Sahla akan menjelaskan materi tentang ibadah umroh. Materi ajar kelas 5 tingkat MI. Baiklah anak soleh-solehah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama adalah menjelaskan makna umroh dengan benar, menganalisis tata cara umroh dengan benar. Baiklah anak soleh dan solehah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian umroh. Sebelum ibu menjelaskan apa itu umroh, kalian pasti masih mengingat pelajaran pada minggu lalu, yakni ibadah haji. Ibadah haji dan ibadah umroh ini. Baiklah anak-anak semas, apakah kalian sudah menyaksikan video di atas? Sudah. Dari video di atas yang kalian simak, coba unjuk tangannya. Siapa yang tahu apa pengertian umroh? Ya, silakan Fitra. Umrah artinya berkunjung. Ya, betul sekali ya. Jadi umroh itu artinya berkunjung atau berziarah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sekarang aku unjuk tangan lagi. Siapa yang tahu syarat umroh? Siapa yang tahu? Oke. Tolong silakan. Ada 4 Islam berakal balik kampung. Ya, betul sekali. Jadi ada 4 syarat umroh. Yang pertama adalah Islam. Dan orang yang beragama selain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu tidak diperbolehkan melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua adalah balik. Balik artinya dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal, bukan orang gila. Jadi orang yang pergi umroh itu bukan orang yang gila. Dan yang keempat adalah mampu atau istihad. Apa itu mampu? Mampu secara fisik dan mampu secara materi. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menyebutkan rukun umroh? Oke, silahkan. Rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ya. Oke, untuk menumbuhkan semangat kita bersama-sama tepuk semangat. Deng deng deng. Deng deng deng. Dun dun dun. Dang dang dang. Deng deng deng. Dun dun dun. Semangat. Sekarang ibu telah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok berjumlah 6 sampai 7 orang. Nah, setiap kelompok akan memperagakan tata cara pelaksanaan umroh di atas. Ibu berharap kelompok yang di bawah memperhatikan kelompok yang memperagakan tata cara umroh di atas. Dimulai dari kelompok 1. Silakan deh. Baiklah anak-anak, sekarang kita mau memperagakan tata cara pelaksanaan umroh. Tadi Naila sudah menyebutkan ada 5 rukun umroh. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat. Berniat melaksanakan umroh setelah semuanya memakai pakaian putih. Ya, seperti gambar yang tadi diperlihatkan, memakai pakaian putih. Kemudian kita melaksanakan umroh. Sekarang ikut ibu. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik Allahumma umroh. Nawaitul umroh. Nawaitul umroh. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan umroh, kita akan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
tawaf. Ya, saat tawaf ini tidak boleh ada yang menangis atau berhayal. Oke, sekarang ikuti Bu. Bismillah. Ikuti Bu. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana. Rabbana. Atina. Atina. Fid dunya. Fid dunya. Hasanah. Hasanah. Wa fil akhirati. Wa fil akhirati. Hasanah. Hasanah. Wa qina. Wa qina. Azabannar. Azabannar. Ini dilakukan sebanyak 7 kali. Ulangi lagi. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah kita melaksanakan tawaf, jamaah umroh melaksanakan yang namanya sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Sabah ke Bukit Marwah. Beda, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia berlari kecil, kalau perempuan dia hanya berjalan biasa. Jadi ibu berharap sebentar yang perempuan silahkan berjalan biasa memutar sebanyak 7 kali. Anggap di sini adalah Bukit Safa dan di sana adalah Bukit Marwah. Jadi kita berputar balik melaksanakan yang namanya ibadah sa'i. Oke, ayo laki-laki berlari-lari. Laki-laki berlari kecil, perempuan berjalan saja. Ikuti ibu guru. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Wa ni'mata. Laka. Mulka. La syarika laka labbaik. Ya, kemudian bisa berzikir Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Setelah kita melaksanakan sa'i, kita melaksanakan yang namanya tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu mencukur rambut sebagai tanda bahwa ibadah umrah kita telah selesai. Dan caranya kita cukur sedikit saja, beberapa helai, sebagai tanda bahwa serangkaian ibadah umrahnya kita telah selesai. Setelah itu kalian juga harus tahu bahwa rukun umrah ini haruslah berurut atau harus tertib, mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan terakhir tertib. Tidak boleh ada yang tidak tertib, harus beraturan dari awal sampai akhir. Dan rukun umrah ini harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka umrahnya akan batal dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Iya, tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ibu akan membagikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kelompok peserta didik. Setiap kelompok ibu akan berikan 1 LKPD. Silahkan dikerja bersama kelompoknya. Ibu berharap semuanya kompak dalam mengerjakan LKPD ini. Lakukanlah diskusi dengan sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaan pada LKPD ini. Ibu bagikan kelompok 1. Kelompok 2 kemudian kelompok 3. Anak-anak, sekarang lihat LKPD-nya semua. Jangan lupa untuk menulis nama kelompoknya, lalu mengerjakan lembar LKPD-nya 1 persatu. Silahkan dikerjakan masing-masing. Ini kita di lembar kerja tulis namanya. Kamu lembar 2 di sini, Karina. Lembar 2 di sini. Satu saja. Lembar 2 saja.
Apakah yang dimaksud tawaf pada rukun umrah? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebutkan rukun umrah secara urut. Ihram, tawaf, sa'i. Ya, silakan moderator untuk membacakan hasil diskusinya hari ini. Alami tentang haji. Tuliskan jawabanmu dari pertanyaan di bawah ini. Jelaskan pengertian umrah. Umrah adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah. 2. Apakah yang dimaksud tawaf pada rukun umrah? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 3 kali. Sebutkan rukun umrah secara urut. Ihram, tawaf, sa'i, halul, tertib. 4. Tuliskan syarat umrah. Islam, berakal, baligh, mampu. Oke, itulah tadi penyampaian atau hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Meski. Apa itu sa'i? Ada pertanyaan dari kelompok 3. Apa katanya itu sa'i? Apa yang dimaksud dengan sa'i? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sa'i adalah Ya, silakan Anda lupa. Sa'i berlari-lari kecil ke Bukit Safa, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Iya, betul sekali. Jadi sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? Iya, betul sekali. Sebanyak 7 kali. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, sekarang ibu mau memberikan kalian games edukatif dalam bentuk word-word. Cara permainannya adalah ibu akan memperlihatkan kalian soal tentang ibadah umrah. Yang bisa menjawab silahkan naik dengan mengklik layar yang ada di atas. Paham tidak? Sekarang kita mulai permainan word-wordnya. Oke, sekarang baca soal yang pertama. Ya, angkat tangan yang bisa menjawab. Ayo, siapa jawab? Aila, silakan Aila. Yang mana jawabannya menurut Aila? Berkunjung, coba kita klik. Betul sekali. Tepuk tangan. Lanjut lagi. Lanjut lagi soal kedua. Ayo dibaca baik-baik. Siapa yang bisa jawab? Ayo, tarik dulu, tarik. Silahkan tarik. Ya, tarik. Oke, kita klik. Betul sekali, tepuk tangan. Ayo, sekarang soal ketiga. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, coba. Kita lihat apakah bisa menjawab. Betul sekali.
baik karena yang mendapatkan nilai di bawah 75 dia masuk namanya remedial dan akan diberikan pembelajaran ulang. Dan yang mendapat nilai di atas 75 akan diberikan pengayaan. Jadi Ibu berharap silahkan jawab dengan baik. LKPD Mandiri ini silahkan dijawab sesuai dengan pelajaran yang kita telah pelajari tadi. Ya, jangan lupa tulis nama ya, Nak. Ya, akan bekerja dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait soalnya, silahkan bertanya kepada Ibu. Selesai, Masya Allah. Silakan pukul. Satu lagi. Ayo, semangat. Sudah ada satu orang yang selesai. Farhan juga sudah selesai. Masya Allah. Kalian juga sudah selesai. Masya Allah. Pintar semua. Aku selesai sudah. Ya. Dapat lagi. Wah, jawaban kalian semuanya benar. Alhamdulillah. Nampak sekali, Masya Allah. Baiklah, kita akan menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa arti kata umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada berapa syarat umroh? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Masya Allah. Sekarang ada berapa rukun umroh? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Masya Allah. Kalian semua sudah menguasai materi tentang umroh. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan umroh. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian membaca buku kalian baik-baik dan mempelajari buku kalian baik-baik di rumah kalian masing-masing. Mengerti? Masya Allah. Baiklah anak-anak semua, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang atau sedih? Senang. Apakah kalian memahami materinya atau tidak? Kalau kalian memahami materinya dengan baik dan kalian juga bisa memperagakan tata cara pelaksanaan umroh dengan benar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Naila. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Silahkan anak-anakku semua untuk beristirahat dan keluar dari kelas dengan tertib. Mulai dari Ananda Naila.